bahwa yang pertama, yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan pemohon menyampaikan uraian-uraian permohonan sebagai berikut. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan. Yang kedua, kedudukan legal standing pemohon, mohon dianggap dibacakan. Habib baca. Ya, lanjut. Angka Romawi 3, tenggang waktu pengajuan permohonan, halaman 9, mohon dianggap dibacakan. Yang keempat, pokok permohonan, bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru nomor 62/KPT/KPU/KPU/KAP/angka Romawi 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 diumumkan pada hari Rabu tertanggal 16 Desember 2020 telah menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1 Johan Gonga dan Muin Sogalrey dengan perolehan suara 23.473. Pasangan nomor urut 2 Timotius Kaidel dan Lagani Karnakas SE dengan perolehan suara 23.498 dengan total suara sah 50.971. Bahwa pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil perhitungan suara berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru hari Rabu 16 Desember 2020 yang kemudian ditetapkan oleh termohon dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru nomor 62 sebagaimana telah kami sampaikan depan, mohon dianggap dibacakan. Berikutnya, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan daftar pemilihan tetap, proses kampanye dan masa tenang saat pencoblosan, hingga proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten sebagai satu rangkaian kecurangan yang saling berkait. Poin A, adanya upaya penghilangan pengguna hak pilih oleh termohon secara terstruktur, sistematis dan masif, mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih. Kami langsung pada poin 1. Pemohon secara sengaja membiarkan adanya 2.775 pemilih ganda. Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih tetap DPT pemilihan legislatif Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2009 yang otomatis menjadi daftar pemilih sementara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilihan legislatif Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2019 namun pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2020 namanya tidak terdaftar dalam DPT. B. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru
Timotius Gaidel dan Lagani Karnaka mengajukan keberatan atas penetapan DPT oleh termohon yang terdapat data pemilih ganda. C. Bahwa atas keberatan tersebut di atas, termohon mengundang pemohon guna meminta klarifikasi dan keberatan pemohon, di mana pertemuan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Naru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Naru, Gakumdu, dan dalam pertemuan tersebut terungkap fakta dugaan DPT ganda benar adanya, diperkuat dengan pengakuan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Naru. D. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 pemohon menemukan 2 rekaman pembicaraan antara termohon, dalam hal ini Bapak Kenan Rahalus selaku Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Naru, dengan Ibu Ira Sihaan selaku PPK Kecamatan Pulau Aru, di mana termohon dengan sengaja dan melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa Ibu Ira Sihaan selaku PPK Kecamatan Pulau Aru dan dengan ancaman pemberhentian terhadap anggota PPK Kecamatan Pulau Aru untuk menandatangani hasil pleno kabupaten tentang penetapan DPT yang senyatanya berbeda dengan hasil pleno penetapan DPT tingkat kecamatan. Perbedaan dimaksud di mana jumlah pemilih di Kecamatan Pulau Aru di DPT kabupaten tiba-tiba membengkak jauh melebihi DPT yang telah ditetapkan di tingkat PPK sebelumnya. Saudara, ini permohonan perbaikan saudara sudah disampaikan terlambat ya? Iya. Iya. Karena apa? Karena sinyal di sana kita baru masukkan tanggal. Sinyalnya kenapa masa sinyalnya bermasalah? Tanggal 4. Iya. Oke. Tapi karena ini juga termohon 38 mana? Dapat dua-duanya Pak ya? Dapat permohonan awal dan perbaikan juga. Kuasa hukum juga tidak tahu Bapak. Maksudnya kan? Ya, yang mulia, yang diserahkan hanya yang perbaikan. Perbaikan. Ya. Oh, jadi malah perbaikannya diserahkan. Dari mahkamah dua-duanya biasanya. Satu saja yang masuk ke kami, yang mulia. Nanti kami cek ya, karena baik yang permohonan awal dan ini kan ada catatan di kami permohonan terlambat. Baik, kalau begitu saudara juga bisa menyimak kalaupun ini dikembalikan atau ada permohonan awal yang dipresentasikan, Anda nggak bisa menyimak karena nggak punya data prosnya ya. Koreksi yang mulia, ternyata dua yang mulia. Dua kan, makanya kalau jadi lawyer itu harus diskusi banyak dengan prinsipal. Prinsipal juga tidak boleh ada yang disembunyikan, nanti nggak bisa all out. Kuasa hukum itu membela kepentingan prinsipal kalau ada yang tidak diterus terangkan. Pak, ini karena terlambat, silakan dilanjutkan. Tapi nanti kalau misalnya ada keberatan dari pihak termohon, itu haknya dia ya. Ya, karena Bapak nanti termohon bisa merespon semuanya ya Pak, baik yang pendahuluan maupun yang terlambat. Ya, karena memang mahkamah tidak bisa membatasi sebenarnya, tapi hukum acara sudah mengatur bahwa yang terlambat itu sesungguhnya itu harus dikesampingkan dan kembali kepada permohonan awal. Tapi karena pemohon tetap mau melanjutkan yang pertama, yang terlambat, yang perbaikan, ya. Yang perbaikan, silahkan nanti terserah ya bagaimana respon pihak termohon ya. Baik. Silahkan, tinggal 5 menit waktunya. Baik, kami lanjutkan langsung pada angka 2 saja, yang mulia. Termohon sengaja tidak melakukan pemutahiran data pemilih dalam DPT. Selanjutnya dianggap dibacakan sebagaimana tersebut dalam permohonan. Berikut nomor 3 halaman 14, bahwa termohon tidak menghapus DPT ganda namun merubah DPT. Berikutnya angka 4 halaman 17, ya. Termohon sengaja tidak menyampaikan formulir C pemberitahuan KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT. Lanjut nomor 5. DPT ganda berakibat pada 1 orang yang terdaftar dalam DPT mendapatkan 2 bahkan lebih lembaran formulir model C pemberitahuan KWK.
Mestinya dianggap dibacakan. Nomor 6, termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan kepada pemilih tentang penggunaan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan atau suket. Berikutnya, nomor 7, tentang upaya penghilangan hak secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh termohon. Kami lanjutkan pada huruf B. Halaman 19, adanya penggelembungan jumlah suara pada DPTB. Ini dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke halaman 35 yang mulia. C, kartu tanda penduduk yang dicetak pasca pemilihan. Mohon maaf yang mulia, kami mengajukan renvoy yang tertulis dalam permohonan pasca diubah menjadi pra. Sebenarnya yang dimaksudkan kami adalah pra pemilihan yang mulia. Pada halaman 35. Yang di mana itu? Pasca, ini Iya, pra pasca, maksudnya. Iya, pada karena Pra pemilihan. pra Ya. pemilihan, ya, yang mulia. Oke. Kami lanjutkan ke halaman 37 huruf D. Adanya keterlibatan aparat sipil negara dan aparat desa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Naru tahun 2020 yang cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak pada salah satu calon. Berikutnya nomor 1, adanya intimidasi untuk mempengaruhi pemilih serta berpihak pada pasangan calon nomor urut 1. Lanjutnya dianggap dibacakan. Kami lanjutkan pada nomor 2. Keterlibatan camat dan kepala desa yang cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak pada salah satu calon. Berikutnya halaman 38 huruf E. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon. Nomor 1, pelanggaran oleh termohon yang tidak melakukan pemutaran data mengakibatkan daftar pemilih tetap ganda. Selanjutnya dianggap dibacakan. Nomor 2, pelanggaran oleh anggota KPPS pada TPS 37 Kelurahan Siwalima mencoblos sebanyak 5 kali. Isinya dianggap dibacakan. Selanjutnya halaman 39. Nomor 3, pelanggaran oleh ketua dan anggota KPPS pada TPS 35 Kelurahan Siwalima. Berikutnya nomor 4, pelanggaran oleh ketua KPPS pada TPS 3 Kelurahan Galai Dubu. Kami lanjutkan pada halaman 40 yang mulia. Huruf F, pencoblosan oleh satu orang atau satu pemilih lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara atau TPS dan atau tempat pemungutan suara berbeda yang mempengaruhi jumlah perolehan suara. Isinya dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke halaman 41 petitum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan Bupati dan Kabupaten Kepulauan Naru 2020 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Naru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Naru tanggal 16 Desember 2020. 3, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kepada Kabupaten Kepulauan Naru nomor 62/miring-PL/021-6/KPT/Angka Romai 12/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Naru tahun 2020 serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten
atau kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 nomor 4, 5, dan 6 dan seterusnya dianggap dibacakan yang mulia. Cukup. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Demikian untuk termohon, KPU dan atau kuasa hukumnya dan Bawaslu Kepulauan Aru. Nanti pada persidangan yang akan datang nanti akan Mahkamah sampaikan jadwal berikutnya, giliran saudara-saudara untuk menyampaikan jawaban untuk KPU dan keterangan penjelasan dari Bawaslu berkaitan apa yang didalilkan oleh pemohon ini. Ini ada 7 klaster besar A sampai F ya. F. Oh. Yang ganda saja ribuan di 2.700 berapa nih, luar biasa. Nanti dijawab benar apa tidak itu, dan lain-lain juga yang didalilkan dijawab Pak. Kemudian Bawaslu menerangkan, menjelaskan duduk masalah yang sebenarnya seperti apa. Kemudian dalam perkara ini juga mengajukan sebagai pihak terkait dari pasangan Johan Gunga dan Muin Sogalrai. Mana kuasa hukumnya? Berdiri Pak. Saudara dari mana? Dari sana juga ataukah dari Jakarta? Jakarta Pak. Jakarta. Baik. Mahkamah telah mempertimbangkan untuk menerima permohonan sebagai pihak terkait. Oleh karena itu nanti ketetapan bisa diambil di panitera kami. Dan selanjutnya pada persidangan yang akan datang untuk semuanya ini, semua pihak termasuk pihak terkait, persidangan akan dibuka kembali hari Senin tanggal 8 Februari, Senin 8 Februari 2021 pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat.